Kedua yang terhormat, saya mewakili teman-teman, mewakili ketua Pokja. Mungkin ada pertanyaan nanti dari para ketua atau wartawan atau pengurus dari PWI itu yang berada di kekuatannya DKI Jakarta. Ketua merasa nggak sih bahwa periode yang dinakodai dengan Bukit ini lebih solid, powernya lebih, saya anggap powernya lebih kuat karena apa? Jumlah wartawannya lebih banyak, pengurusnya lebih banyak ketika level bawah, kemudian kegiatannya lebih banyak dan selalu mengisi. Walaupun itu kegiatan itu terjadi di kayak kemarin Jakarta Utara, kemudian di tempat lain-lain itu kompak. Ini paling tidak kami ingin minta sedikit gambaran tentang apa sih ini seorang Bung Kesit ini gitu loh. Apa yang dia lakukan selama ini hingga kekuatan PWI di DKI Jakarta begitu kuat daripada periode sebelumnya. Silakan Bung. Iya, terima kasih. Oke Mas, terima kasih, hati-hati di jalan Mas Emin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita santai aja. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Pak Faisal. Ini kita urut aja ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol ringan aja. Jangan berat-berat, repot kalau gitu. Ya. Yang santai-santai aja. Situasinya kembali normal. Nah, di tengah situasi yang belum normal ini, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau saya sih pengennya begini, teman-teman, fokus aja, fokus di program, fokus di tugas. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita jangan ke-distract sama entah itu sifatnya provokasi, entah itu sifatnya agitasi, ya jangan. Biarin aja, karena kalau kita ke-distract, kita nanti yang kemakan sendiri. Jadi kalau mau ibaratkan tuh anjing buang kafir berlalu. Saya selalu pakai prinsip itu. Ya bukan berarti kemudian kita cuek, ya, enggak, tapi kita jangan ke-distract. Itu aja, jangan ke-distract. Udah biarin aja. Gitu. Karena dalam situasi seperti ini, masing-masing pihak merasa dirinya benar. Itu nggak bisa dimungkiri. Kita merasa benar, mereka merasa benar, kan gitu. Namanya ada konflik pasti seperti itu. Pihak yang sana juga merasa benar, kita juga merasa benar. Siapa yang paling benar? Ya menurut kita. Menurut dia kan gitu. Jalin emosional dengan pejabat-pejabat di wilayahnya masing-masing. Itu aja. Karena ketika kita punya kedekatan emosional, itu akan lebih mudah untuk menetralisir. Biar mereka nanti yang akhirnya berpikir, betul. Kita nggak apa, terus bangun itu. Itu juga yang saya lakukan, misalnya, oke lah, kalau DKI kan saya pasti ke Pemprov DKI. Ya. Saya coba bangun komunikasi itu. Lewat mana jalurnya kita usahakan. Tapi jangan kemudian ketika kita belum direspon positif, kemudian kita jangan. Kita tunjukin bahwa kita mampu. Ini yang paling terdekat aja lah, yang paling terdekat yang kita rasakan. Kita kan punya program anugerah jurnalistik yang berpuluh-puluh tahun kita selalu disupport oleh Pemprov DKI, ya kan? Tapi tahun ini kan kita nggak disupport sama mereka, karena mereka tiarap dalam arti kata, saya membangun komunikasi, tapi terkait dengan program itu mereka bilang, Pak Sih, dan tahun ini kita nunggu apa saya bilang, nunggu sampai situasi di PWI normal lagi, kecuali ada instruksi dari gubernur. Kalau gubernur bilang enggak jalan, kan pasti jalan, iya kan? Oh oke. Nah, kita jangan kemudian setelah dibilang kita tidak atau mereka belum mau,
membantu untuk hajatan tahun ini, kemudian kita pasrah gitu. Kita menyerah, jangan. Saya bilang, oke, nggak apa-apa, kita tetap jalan. Gimana caranya? Ya kita usaha karena ini, kalau program anugerah jurnalistik itu nggak boleh ada jeda, nggak boleh, harus jalan, apapun kondisinya jalan. Saya pernah tahun 2000 waktu zamannya Pak Kamsul almarhum, itu juga nyaris nggak jadi, bukan nyaris nggak jadi, nyaris tidak mendapat support, walaupun akhirnya dapat support. Tapi ketika waktu itu nyaris tidak mendapatkan support, kita harus jalan. Kita tunjukin kepada Pemprov kalau kita tidak selamanya bergantung pada mereka, bahwa kita bisa. Dan alhamdulillah sampai hari ini untuk hajatan anugerah jurnalistik, saya sudah buka ruang komunikasi. Misalnya, oke, mana tempatnya? Oke, ada tempat di auditorium. Biasanya kita di balai kota. Tahun ini coba kita kontak RRI. Kita kerjasama dengan RRI. Kita minta support dari mereka untuk tempat. Kita buka komunikasi. Sudah di lock, sudah aman. Bahkan kita sudah berani menentukan tanggal. Tahun-tahun sebelumnya itu enggak. Tahun-tahun sebelumnya kita selalu nunggu kapan nih? Gubernur siapnya kapan? Makanya kita jarang nulis tanggal yang pasti itu kalau dengan balai kota. Nah, tahun ini kita sudah menetapkan tanggalnya. Kita coba balikan lagi anugerah jurnalis itu menjadi malam. Karena dulu sebenarnya namanya malam anugerah. Tapi di era Pak Ahok, pergantian dari Pak Jokowi waktu itu siang. Jadi namanya bukan malam anugerah lagi, ya, siang anugerah, kegerahan gitu. Nah, sekarang saya coba mau balikin lagi malam. Kita laksanakan malam anugerah. Teman-teman di kepanitiaan sudah bergerak dan alhamdulillah kebutuhan anggaran untuk anugerah jurnalistik itu sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Saya optimis ini bakal jalan. Nah, saya hanya ingin memberikan gambaran aja kepada teman-teman, itulah maksud saya, fokus aja sambil bangun kedekatan emosional dengan pejabat-pejabat atau stakeholder yang ada di lingkungan masing-masing, di wilayah kita masing-masing. Kalau di Jakarta di tingkat wali kota, ya bagaimana membangun komunikasi yang intens dengan wali kota, entah hanya sekedar say hello gitu. Jangan mengeluh ke mereka, kita tunjukkan bahwa kita ini sama mereka itu sama gitu. Bahkan kalau perlu kita yang lebih, gue nggak ada lu juga bisa jalan kok, kira-kira gitu loh. Kita harus punya bargaining kayak begitu. Kan saya selalu bilang begitu. Makanya saya bilang ke DKI waktu itu, mau nggak saya jalan gitu. Bukan berarti nggak disupport kemudian saya, ayo udah gitu, saya jalan, nggak bisa, saya harus jalan. Gimana caranya? Kita sama-sama gitu kan, membangun komunikasi. Termasuk misalnya juga membangun komunikasi dengan stakeholder lainnya di wilayah. Untuk kepolisian misalnya dengan Polda Metro ternyata sampai saat ini juga kita oke dengan Polda Jaya, dengan pihak-pihak lainnya. Dan sampai saat ini ya PWI DKI masih terus intens mendapatkan undangan-undangan untuk menghadiri entah itu kegiatan diskusi segala macam dari instansi pemerintah. Begitu. Terakhir kemarin kita dapat undangan dari Bank Indonesia untuk program Jakarta Connect. Kemudian saya mendapatkan undangan lagi kemarin dari Kementerian Kesehatan, ya, untuk soal sosialisasi terkait dengan terkait dengan maraknya kasus bunuh diri, tapi kemudian media ini mengeksposnya terlalu berlebihan. Ada apa nih? Gitu. Fenomena apa? Kita mendapatkan undangan dari instansi-instansi lainnya, termasuk kemarin dengan Wagub ya di Hotel Borobudur di Jakarta dan Kalsel. Iya, apa dulu buat ketuanya? Ya itu, kita juga tidak memungkiri atau kita memang melihat perkembangan terus hari, bulan, dan tahun yang dilakukan dengan ketua Kesit. Betapa hebatnya langkah-langkah yang dimainkan. Ya, salah satunya kita untuk silent, itu yang saya pegang dulu untuk di hubungan saya kan di ketua Pilpres.
Jadi memang tidak usah kita tanggapi. Itu tadi anjing menggonggong, kaki menggonggong. Yang penting kita komunikasi baik dengan stakeholder, kemudian jaringan-jaringan yang berkaitan dengan wilayah kita. Kembali lagi di ketua ini semakin panas sebenarnya. Sampai saya dikirimin tulisannya aja. Kamu jawab apa ini? Nggak, paling satu, yang penting asal jangan harga diri kita diinjak-injak. Iya. Kalau sudah sampai harga diri kita diinjak-injak, lawan. Siap. Tapi selama masih sebatas Ini perintah. gangguan-gangguan itu sih harga. Aplaus lagi buat kita. Di situ kita melihat kita tidak menang, tetapi kita ada aksi di situ. Kedua, pertanyaannya begini. Kongres panas buat kami, bukan buat di atas. Di atas saya lihat Pak TB Jumatnya nggak panas, tapi teman-teman di grup panas Pak TB. Tapi Pak TB mungkin nggak. Oke. Kongres itu buat kami itu adalah apa ya? Sebuah harapan yang kita bangun yang sesuai dengan lupa membentuk PWI seperti yang tadi kita bilang jaya, tapi kongres ini kita takut jaya lagi enggak nih ya, kan gitu. Karena itu tadi kongres. Ya kita percaya sama program kita Pak DB berdasarkan, dan kita nggak usah masuk ke sana karena sudah ada bidangnya. Cuman pertanyaan yang dari teman-teman selalu tanyakan, ini kami ini yang memegang budak wilayah, baik Polres, Wali Kota, Kejaksaan, Pengadilan. Kami khawatir dan memohon minta kepada ketua kalau bisa tidak usah maju saat diminta dari Kongres sendiri untuk sebagai pengurus di PWI pusat. Tanggapan ketua. Jadi Bang Faisal, tawaran ke saya itu jujur, saya terima. Saya udah maju. Tapi saya tegaskan, cari lagi. Ini terbuka nih, saksi nih. Untuk apa? Enggak lah, saya tidak pernah punya niat sedikit pun untuk maju, ya, untuk mencalonkan diri di tengah sedang ramainya wacana untuk Kongres Persatuan. Saya bilang saya akan membangun Jakarta dulu. Jadi saya tidak pernah terlintas dalam benak saya untuk kemudian ikutan. Walaupun orang banyak yang bilang Pak Kasih maju aja. Banyak yang sudah kenal, banyak yang tahu, gitu kan. Apalagi di DKI kita lihat juga sulit banget, gitu kan. Padahal DKI ini kan kemarin menjadi basis buat ya apa ya, pergerakan barangkali ya kemarin itu ya. Tapi saya enggak. Saya bilang saya tetap akan di Jakarta. Apapun yang terjadi saya akan di Jakarta. Saya amanah sampai selesai. Betul, sampai selesai. Jadi enggak. Itu ada ketua jangan apa belum sering dah. Oh, saya kan bukan Jokowi. Saya bukan Jokowi. Saya enggak Mas. Jadi tetap saya akan konsen di Jakarta. Karena begini, kalau organisasi PPP ini kan organisasi besar, ketika kita sudah bicara soal nasional kan sebenarnya pasti akan punya waktunya gitu. Saya ini sebenarnya ya waktu-waktu yang luang ini saya coba manfaatkan itu aja. Di tengah kesibukan yang begitu banyak, ada waktu luang yang saya pakai untuk membangun PPI Jaya itu aja. Karena gini, saya nggak pernah punya pikiran saya mau cari panggung saya di bola. Organisasi ini cuman apa ya? Buat saya itu ya pengabdian aja ya. Tapi kalau saya ditawarin ketua umum PSSI, pasti saya mau. Ketua pakai jangan tanya apa yang saya dapat dari sana yang saya berikan kepada DKI Jakarta. Kamu dalam buat ini. Kami ini bangga berada di barisan PWI DKI Jakarta yang lebih beliau. Cuman memang kami ada sedikit kekhawatiran terkait
adanya framing dari kubu sebelah ini bahwa menjelang Kongres Persatuan ini ada namanya perebutan kursi segala macam, dan di situ ada muncul nama Bang Mesin. Jadi kita memang luar biasa khawatirnya, karena memang selama ini kami sudah merasa solid, kita bangga di barisan PMI DKI yang sekarang ini sukses dalam segala hal, artinya kegiatan-kegiatan yang solid. Namun ketika ada isu seperti itu, kami tuh pengennya berharap Bang Mesin tetap selesai sampai masa jabatan 2029 seperti itu. Makanya yang kami mohon, terutama mungkin saya mewakili pokja-pokja yang lain, bahwa biarlah selama masa tersisa 4 tahun ke depan ini kita sama-sama di PWI DKI Jakarta. Siap, Mas. Siap, Pak Noto. Saya pengen nanti akan muncul regenerasi. Jadi teman-teman dari Pokja nanti memang punya potensi. Ayo, kelola itu DKI gitu. Jadi ini Pokja ini kan sebenarnya tempat belajar. Ya, kita nggak tahu, siapa tahu for the next 2029 Mas Noto tiba-tiba sudah layak untuk menjadi ketua PWI DKI. Why not? Atau Bang Pahala. Makanya ini arena belajar. Jadi kalau saya tuh merasa begini, ini kita seperti ada pelajaran yang bisa kita dapat, karena disinilah diuji. Ketika ada konflik, itu seorang pemimpin itu diuji. Kalau biasa-biasa aja nggak ada ujian, tapi begitu ada konflik, disitulah tugas pemimpin, gimana dia harus mengambil langkah-langkah strategis supaya organisasi yang dipimpinnya tetap solid. Kan itu sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya kita bisa melewati masa-masa kritis seperti itu, ini modal buat kita. Ketika kita akan menghadapi situasi yang serupa dengan sekarang misalnya, ya sebenarnya kita udah tidak kaget. Kalau soal konflik-konflik, sebenarnya ya saya juga pernah sih terlibat konflik. Dulu saya dulu sama Bang TPAD pernah berseberangan ya. Iya, waktu di PSSI berseberangan, dia kubunya Nurdin Halid, saya kubunya Arifin Batugol. Itu perang loh waktu itu PSSI tahun 2009-2010. Saya sampai keluar dari PSSI kan, saya waktu itu anggota komite SMP. Saya bilang saya keluar, karena udah nggak siaran. Kan tahu di situ, saya ke Solo, saya di Solo itu tiap hari di demo itu sama namanya Pasopati, ribuan orang di stadion. Wah udahlah, pokoknya pada saat itu situasinya betul-betul proud. Jadi itu kan tempat belajar, tempat kita di tempat. Nah, sekarang ada organisasi PWI Jaya yang bisa kita jadikan tempat bagaimana kita membangun karakter. Jadi saya bilang nanti 5 tahun ke depan 2029 ya harus ada yang muncul yang baru. Gitu. Harus ada yang muncul yang baru. Saya berharap dari pokja-pokja ini, karena mereka lah yang teman-teman yang sudah biasa di lapangan. Oke lah, kalau misalnya tidak langsung ketua, tapi bisa masuk di pengurus harian. Seperti itu. Kan di pengurus harian belajar lagi gimana mengelola organisasi di provinsi untuk persiapan misalnya nanti ketika ada pemilihan lagi. Jadi harus ada regenerasi, gitu. Harus ada regenerasi, dan saya pengen regenerasi di PWI Jaya nanti harus betul-betul teman-teman yang memang punya integritas, punya loyalitas, punya dedikasi terhadap organisasi. Ini yang ketua selatan nih kayaknya mau bertanya ini. Silakan ketua selatan. Aman. Timur. Oh, pusat. Terima kasih juga kepada Jakarta nih, yang mengundang kita ya kan, mendengar langsung kata-kata kakak tua ya kan. Yang tadinya kan kita juga pusing di pengadilan ini kan, digosipkan dengan, tapi kita lebih banyak pendengar. Takutnya kan dari lawan ini kan banyak gonggongan gitu kan. Tapi baru kali ini saya mendengar langsung. Terima kasih Pak Ketua. Ya, apresiasi juga untuk Rakyat Jakarta. Ya, makasih Pak Ketua. Bersinggungan langsung nih dengan masalah-masalah yang sedang terjadi di karena
pengadilannya kan di pusat gitu. Nah, kebetulan Bang Hendrawan yang dari sana. Tapi Bang Hendrawan ini diam-diam menghanyutkan gitu. Dia nggak banyak bicara, dia nggak banyak ngomong, tapi tuntas gitu sama dia. Berkat ada masukan senyap. Dilihatnya kan selalu sama Kak Arman kan, gitu kan. Jadi selalu bisa memanfaatkan pendekatannya ya dengan stakeholder yang ada di Pengadilan Jakarta Pusat maupun Jaksa. Ya alhamdulillah dia bisa lah. Kita nggak perlu cerita terlalu terbuka, tapi apa yang sudah dijalankan beliau kita udah bisa melihat kok seperti apa. Nah, terus tadi saya lupa Mas Nova di Mas ini terkait dengan Jakarta Barat, terutama kejaksaan. Saya udah komunikasi dengan kajian. Dia waktu itu juga bilang, Mas Kesir, oke, saya kenalan dulu. Saya minta tolong dengan teman di Forwardkan waktu itu. Ditelepon, terus dia kasih tahu ke saya, telepon sekarang Mas, ditunggu sama Pak Kajian. Saya ngobrol terkait dengan apa yang disampaikan Bang Lisir. Jadi memang saya bisa memaklumi kalau di TVRI itu mereka worry sebenarnya kalau media itu kemudian media centernya diklaim oleh seolah ini hanya untuk PPI. Saya bilang enggak, siapa aja boleh memanfaatkan itu pakai jari sebenarnya. Bukan berarti kemudian setelah ada itu seolah ini hanya untuk PPI. Enggak kan wartawan dari mana-mana sebenarnya kan, bukan semuanya anggota PPI juga. Bahwa kemudian PPI yang melakukan audiensi, kemudian berinisiasi untuk meminta ruangan, ya saya pikir boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi kalau kemudian dipenuhi, jadi secara langsung beliau bilang tetap nanti akan ada. Cuma memang yang mereka khawatirkan adalah mereka cuma khawatir aja kalau diklaim. Udah silakan aja siapa aja Pak. Termasuk juga nanti Pak kalau itu kita siapin semuanya lah kebutuhan yang ada di Kajari, mulai dari TV kulkas nanti kita yang siapin gitu kan. Ya sudah Pak, yang penting itu saya nggak tahu apakah sudah, karena waktu itu dia bilang minggu depan mau ada pertemuan dengan teman-teman media, sudah jalan atau belum ya. Waktu itu dia bilang Pak dalam waktu dekat insya Allah minggu depan kita mau ketemu dengan teman-teman media. Tapi saya sudah sampaikan sebelum Pak, perwakilan saya di sana namanya Pak Mulkrisir, itu Pokja PWI untuk kejaksaan dan pengadilan. Itu sah Pak, resmi, saya yang tunjuk. Jadi enggak, komunikasi sudah berdua. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, kita udah enak, karena udah kita buka pintunya. Dia udah kenal sama saya juga udah kenal sama beliau, kita udah tektokan, nanti akan lebih enak. Bahwa ada omongan-omongan dari pihak lain, ya memang nyampe juga. Tapi saya katakan bahwa Pak, kita nggak usah terpengaruh dengan situasi-situasi seperti itu. Kita berpikir untuk keseluruhan media aja, kita masuk PWI. Kalau PWI memang jelas Pak ada problemnya. Maksudnya apa? Supaya kalau misalnya teman-teman anggota PWI di Pokja, pengadilan dan kejaksaan di Jakarta Barat ada yang bermasalah, kita enak. Tapi kalau di luar itu saya nggak tanggung jawab. Dia paham. Saya bilang nanti kapan kita ketemu deh Pak. Siap. Itu tambahan. Saya langsung ceritain waktu itu malam itu. Saya langsung telepon pas habis makan di sini. Ya. Ini mungkin pertanyaan saya diwakili dari teman-teman Pokja nih. Yang kata, karena saya tadi lihat ketua nanyanya ngambang. Ketua Pokja. Yang malu atau nggak enak. Izin kalau pertanyaan saya mungkin berkenan atau di malu aja ya. Jadi kekhawatiran kami ini, kami selama ini yakin posisi kami nggak ada di mana, dan kami juga sadar dengan keyakinan kami bahwasanya PWI Jaya atau Pokja Wali Kota Jakarta Barat ini tetap kompak dan solid di bawah kepemimpinan Pak Reni. Namun akhir-akhir ini kami melihat berita
saat mau mendekati kongres ada berita pemeriksaan HCB dihentikan di Polda. Nah ini pemikiran teman-teman juga semua mungkin bertanya-tanya termasuk saya. Jadi saya dan kawan-kawan ini sempat berdialog atau diskusi santai ya. Kalau misalkan ke depan nanti setelah kongres ternyata pihak mereka yang menang atau bagaimana, terus bagaimana dengan nasib kami semua? Itu mungkin itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentang anggota PWI. Nah, itu. Ya, jadi kan gini, kalau kita bicara soal masalah-masalah yang ada lah belakang ini kan sebenarnya bagian dari prakopi aja kalau menurut saya sih. Gitu. Bahwa kemarin ada pemerintahan terkait Kamaran SPL. Ya, itu kan sebenarnya kalau saya nih membacanya itu kan persoalan yang terpisah gitu, itu hal yang terpisah. Bahwa yang utama itu kan bahwa di organisasi kita di PWI itu ada pelanggaran etika, udah itu aja. Kalau kita bicara etika, itu kita bukan bicara benar atau salah. Tapi kita bicara pantas atau tidak pantas. Itu aja. Bukan bicara salah atau benar. Nggak ada orang yang mau disalah-salahin. Tapi bicara pantas atau tidak pantas. Pantas nggak sih? Kita kesono kesini selalu etika, tapi kita tidak punya etika. Itu aja jawabannya. Jadi kalau soal bagaimana nanti ke depannya ya kita lihat nanti lah. Kita lihat nanti ya, yang mudah-mudahan semuanya happy ending ya. Siapapun nanti kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwa kalau kita bicara soal integritas, soal etika, ya kalau harapan saya ke depannya itu harus dipimpin oleh orang yang punya moral, punya etika, punya integritas. Apa dulu begitu kita? Iya, Mas. Ternyata yang selama ini kita rasakan ketakutan ya. Ketakutan ya saya bilang. Ketakutan apa? Bukan ketakutan. Ya, bukan ketakutan tapi kekhawatiran aja. Kekhawatiran. Karena orang khawatir dengan takut itu beda. Oh iya. Ya kan? Kalau khawatir itu kan masih kesono separuh, kesini separuh. Tapi kalau udah takut, itu memang takut. Tapi kalau di Jakarta Barat separuh sini sebenarnya kita langsung delete. Sebenarnya kan gini, Mas Faisal, situasi di wilayah masing-masing ini kan pasti teman-teman yang lebih tahu. Gimana cara ngakalinnya, gimana cara menetralisirnya, saya pikir teman-teman yang paling tahu. Karena kan yang sehari-hari ada di lapangan kan teman-teman sendiri. Tapi kan paling cuma mantau, oh laporannya gini. Udah kami harus memberikan saran aja. Tetapi eksekusinya kan nanti teman-teman yang di lapangan. Tapi maksud saya yang paling penting adalah itu tadi. Kalau kemudian ada info-info yang dianggap ingin mencoba mengurangi rasa percaya diri kita, ya jangan distract, itu aja sih, jangan ke distract. Karena kalau kita mau bicara unggul atau tidak unggul, sebenarnya kan kayak orang main bola, kita pernah ngegolin, ya kan? Mereka pernah kebobolan, habis itu kita kebobolan, kan seperti itu, kayak gayung bersambut, kan begitu, ya kan? Di satu sisi kita pernah kita merasa yakin gitu kan, kita merasa pede, tapi sisi lain mungkin kita merasa mereka yang ini biasa lah itu, kayak orang balapan aja gitu kan. Ini kan lagi mau menuju finish nih, dan kita yang berhasil masuk finish duluan. Iya, dinamika. Jadi saya pikir untuk teman-teman sudah clear ya. Yang selama ini kita di WA itu nggak ada yang bisa menjawab. Nah ini bisa menjawab. Mungkin di wilayah lain juga sama ya. Sama. Karena apa saya mengajak diskusi ini? Karena saya pikir kalau secara pribadi saya biarkan, maka semakin tidak kondusif di internal kita. Jadi ada kekhawatiran, kita mulai kekhawatiran bahwasanya ya itu tadi
Tadi yang kita mau seandainya ini mana, udah kayak ini bertaruh, ini kalah, ini menang. Kemarin waktu saya diundang sama Pokja Jakarta Selatan, kan PLT-nya itu bekas barat ya, Mas siapa nih? Lian nanti ya, panik tinggi, itu dia PLT Kominfotik di Selatan, bekas di barat. Siapa ini? Yayan atau siapa itu? Mas, dia juga kan cerita. Tapi dari omongan obrolan saya sama dia, saya bisa menangkap bahwa sebenarnya sih mereka tidak ingin terlibat. Cuman kan itu tadi ya saya bilang karena mungkin lebih banyak masukan itu datangnya dari pihak yang satu. Jadi ya itu tadi pikirannya terdistract. Tapi begitu kita jelasin ini, makanya saya bilang sekali lagi bangun aja komunikasinya, komunikasinya emosional yang bagus sehingga ketika mendapatkan masukan dari pihak yang lain, dia sudah mendapatkan input kedua dari kita. Jadi dia bisa mencerna gitu, tidak kemudian merasa yang benar. Oke ya, teman-teman clear ya, clear. Ada yang mau bertanya Bang? Satu lagi ya, terakhir ya. Moralitas dari kalimat itu saya lebih banyak di Jakarta Utara. Kedua, saya di Jakarta Utara itu kebetulan anggota PRI yang berseberangan. Kalau jalan bareng. Tapi hal-hal itu saya tidak pernah mendengar dari televisi. Kenapa saya sikapnya menjaga etika? Artinya, dia itu akan memasuki kepada diri kita. Kalau kita benar-benar mempunyai integritas secara pribadi, mempunyai rasa moral kita. Tidak ada saya pernah, Bang Yono dari sana, nggak pernah ada yang malah beliau konfirmasi dan beliau selalu kita dengan arahan. Dan saya juga tidak membentuk atau mengajar kepada mereka. Selalu saya beri. Kemudian saya juga membuat sama teman-teman utara itu sama teman-teman listrik di Jogja, Antara, Kompas, dan Medik. Dan disinilah apa yang disampaikan dari teman-teman dari ketua tadi. Etika yang dijadikan sebagai landasan hidup. Mudah-mudahan Kongres ke depan ini etika yang menjadi kemenangan. Karena saya tahu tergabung di PB yang abang nakodai itu karena kembali adanya berita-berita saat itu adanya yang ketidakharmonisan itu. Wah, ini kenapa? Saya tidak bisa menjawab, saya tidak bisa memberikan satu penilaian. Saya menilai kebetulan tak ulama. Kenapa sih terjadinya seperti itu? Oh ternyata ada di balik itu cashback ternyata. Itu yang menjadikan politik. Itu saya. Ya saya tidak mengatakan itu orang bersalah tidak. Tetap saya menjunjung tinggi kita hargai pada rekan-rekan dari sebelah itu adalah mereka yang mempunyai alhamdulillah ternyata perjalanan kita melihat apa yang kita ini sekarang itu sudah percaya. Artinya kedua belah pihak itu tidak ada saling gesek. Itu yang saya harapkan. Karena kasihan teman-teman PB ini seluruh Indonesia mencari kemana sih dunia yang mana. Tapi saya optimis musnah musyawarah kedepannya ini kongres insya Allah kita yang akan menjadikan dorongan kita menjadi pemenang. Itu harapan saya. Dan saya juga tidak mengatakan yang sudah tidak baik. Tidak, saya tidak mengatakan itu. Karena punya hak mereka apa yang dikatakan. Ya saya selama ini di Jakarta Utara berteman dan bergabung selalu berkomunikasi, selalu ya sama teman-teman sebelah, seperti sama Kalam, sama ada sama. Makanya bingung. Ini sebenarnya dengan saya cerita profesi saya. Saya seorang jurnalis, bukan saya orang pemeriksa organisasi. Sedangkan, harapan saya
moga-moga teman-teman ke depan ini mari kita jaga etika moralitas sebagai jurnalisme profesional yang baik. Insya Allah akan kemenangan buat dari ke depan yang kita harapkan, etika yang kita harapkan. Bukan bicara masalah egoisme, dari sikap kamu, saya punya nama, saya butuh seorang pemimpin yang beretika dan bermoral. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang baru setahun, tapi abang udah bisa mencerna gitu ya, udah bisa mencerna situasi-situasi yang sedang melanda di organisasi kita. Terima kasih Bagian, mudah-mudahan apa yang Bagian kerjakan bisa menular ke teman-teman yang lain, sehingga dapat berpikir secara objektif, jadi bisa berpikir secara objektif. Itu tadi kalau saya perhatikan dari yang disampaikan tadi, tapi Bagian memang dia fokus dengan profesinya, dia fokus dengan pekerjaannya, ya, dia tidak mau kemudian masuk dalam persoalan yang ya mungkin kalau di timah itu akan menjadi debat kusir, ya kan? Ya, jadi terima kasih. Kalau kemudian harapannya adalah nanti ada pemimpin yang memiliki etika dan moral yang lebih bagus, itu juga sama dengan harapan saya dan harapan semua. Terima kasih banyak. Salut. Iya. Oh, nampaknya diskusi kita luar biasa ya. Semoga nanti diskusi berikutnya di tempat Kemarin kok dia minta kakak juga. saya nggak bisa kembali kita sebenarnya ngomong. Saya nggak kebayang nih kalau kita ngomong jalan kantornya tiba-tiba tuh. Saya udah dengar itu ceritanya. Iya, terima kasih teman-teman. Ya. Saya atas nama Radar Jakarta dan mewakili semua. Terima kasih. Kita tutup acara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.